saya menyampaikan perkongsian pada pagi ini. Pada mulanya pastor beritahu saya, Lesta, bolehkah kamu bawa renungan untuk Hari Ibu? Wah, kenapa saya? Soalan lagi, kenapa saya? Memang macam itulah manusia kan. Sebenarnya Tuhan mau memberkati, tapi lagi tanya, kenapa Tuhan memberkati saya? Tapi puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati Pastor Peter untuk saya sharing pada pagi ini. Sebenarnya kita belajar bersama. Apa yang saya coba sampaikan pada hari ini adalah isi hati Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan agar kita semua naik level untuk memberitakan kebenaran Tuhan, bukan saja di mimbar tapi di luar sana. Karena di luar sana ramai lagi jiwa yang memerlukan firman dari Tuhan. Bukan kita buka firman Tuhan dan kata firman Tuhan, bukan, tapi kita memperlakukan kepribadian kita sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bulan ini kita belajar, 2 bulan ini kita belajar tentang kitab Yosua. Dan saya sangat diberkati satu anak Tuhan yang sangat mencuri hati saya, mencuri perhatian saya, yaitu seorang yang bernama Rahab. Memandangkan hari ini adalah Hari Ibu. Saya tidak tahu anak Tuhan ini, Rahab ini seorang ibu ataupun siapa, saya tidak pasti. Tetapi saya tahu dia adalah wanita yang mempunyai karya yang sangat menjijikan. Siapa tahu pekerjaan Rahab? Kalau baca di Yosua mesti tahu punya, ya, Yosua 2. Dia seorang pelacur, tapi saya tidak membicarakan pekerjaan dia, perlakuan dia. Itu tidak jauh dari sudut hati saya. Sebab saya manusia biasa, saya tak perlu menghakimi, walaupun itu cerita Alkitab. Tapi jauh di sudut hati saya terkagum bagaimana Rahab yang bukan percaya kepada Tuhan, tetapi tergerak hati untuk menolong 2 pengintai yang dari Israel datang ke kota Yeriko. Nah, sekejap lagi saya akan bahaskan. Dan hari ini saya sangat saya tanya pada Tuhan, Tuhan, apalah tema yang saya bawa pada pagi ini? Tuhan menyatakan kepada saya, kamu anakku Lesta, kamu banyak kesaksian pribadi. Memang saya tidak belajar teologi, memang tidak. Saya akui, tetapi saya belajar pengalaman demi pengalaman pribadi yang saya bersama dengan Tuhan, saya dikuatkan, dan itu yang akan saya salurkan pada pagi ini. Banyak orang mengatakan, mungkin firman ini bukan saya lah. Jangan, bukan. Ini firman untuk semua orang. Bukan mentang-mentang Hari Ibu Lesta bawa untuk Hari Ibu sajalah, untuk ibu-ibu saja, jangan. Hati kita buka, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sebab firman ini untuk semua golongan, termasuk saya sendiri. Amin. Amen. Oke, tajuk yang Tuhan berikan buat saya, mengalami kasih karunia dan bangkit sebagai pemenang. Sorry, saya punya suara ada serak sedikit. Minggu lepas kami melayani di kampung orang asli di Cameron Highland. Puji Tuhan, saya sangat-sangat kehilangan suara. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, macam mana saya mau melayani, membawa anak-anak Tuhan memuji menyembah kalau suara saya serak, hilang. Dan pada hari Jumaat, Tuhan kembalikan suara saya, walaupun bukan yang terbaik, tapi saya puji Tuhan, saya dapat menyanyi, saya dapat membawa jemaat Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Berbalik kepada tajuk ini, mengalami kasih karunia dan bangkit sebagai pemenang. Haleluya. Kita layak untuk menerima kasih dari Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan mari kita sama-sama bangkit sebagai pemenang. Jangan kita melihat ke belakang. Sebab Filipi mengatakan yang di belakang harus dilupakan dan berlari ke arah tujuan di hadapan sana, yaitu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Mari kita next. Mari kita baca dalam firman Tuhan
Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas teguran ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang memberi kasih karunia kepada kami. Dan kami tidak boleh memegahkan sebab itu, karena Engkau yang memberikan semuanya itu Tuhan. Dan biar iman kami terus memperkatakan kasih karunia yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ya Bapa, biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dan biar Tuhan Yesus Engkau mempersiapkan hati setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi ya Bapa, untuk mempersiapkan wadah yang besar untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Next, yes, saya katakan tadi yaitu contoh firman Tuhan di dalam Rahab, dalam Yosua ialah Rahab. Ini yang mencuri hati saya. Rahab ini ialah seorang pelacur. Dia seringkali, kenapa dia tinggal di pinggir, boleh dikatakan di tepi-tepi pintu tembok dia punya rumah. Kenapa dia buat rumah di situ? Sebab dia selalu dipinggirkan oleh orang di kota tersebut. Itu saya punya pemahaman. Saya tanya Tuhan, kenapa dia dipilih untuk menjadi tempat perlindungan buah pengintai ini? Tuhan memperingatkan saya. Sebenarnya dia punya pekerjaan ialah pelacur. Dan memang dipinggirkan. Dan dia buat rumah di pinggir-pinggir. Dan Tuhan menyatakan kepada Yosua, pergi ke rumah itu, sebab di situ tempat senang untuk berlari bagi pengintai yang 2 orang nih dari mata-mata dari Israel, sebab mereka mau menguasai kota Yeriko. Ya, dan saya boleh paham juga Rahab ini perempuan yang cantik mesti. Rahab ini juga banyak mempunyai info dari luar. Dia tidak pernah tertutup pikiran dia. Dia tidak pernah cakap, saya orang Yeriko, saya tak boleh bergaul dengan orang lain di luar sana. Dia tidak pernah tertutup pikiran dia untuk menerima setiap info. Dan kenapa dia tahu siapa Tuhan Israel? Dan kenapa dia tahu Tuhan Israel melakukan mukjizat semasa Israel keluar dari Mesir? Mereka berjalan di tanah yang kering, di laut yang besar terbelah, dan mereka berjalan di tanah yang kering. Kenapa Rahab tahu? Sebab dia tidak pernah menutup pikirannya kepada hal-hal di luar yang mengenai Tuhan Yesus, mengenai Tuhan yang luar biasa. Itu Rahab. Jadi saudara, kita jangan melihat pekerjaan dia, tetapi kita lihat pikiran dia yang sentiasa mencari kebenaran. Siapa? Dia sentiasa mencari Tuhan, Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Dan next kita baca dalam Yosua 6:23 dan 25. Kenapa Rahab diselamatkan selepas kota Yeriko ini dirubuhkan? Kenapa dia diselamatkan? Yosua 6:23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Bijakan perempuan Rahab. Dia sangat, saya kagumi dia. Saya sangat mengagumi Rahab. Dia licik, terlalu licik untuk menyembunyikan kedua orang ini. Kalau saya di tempat dia, mungkin saya tak boleh bercakap sudah. Sebab yang disuruh orang datang ke rumah itu ialah orang-orang besar tahu. Disuruh oleh Raja Yeriko. Dan mungkin kalau saya sudah terus terang dan gugup. Mungkin saya kedapatan sudah dan mungkin kepala saya dipancong. Sebab saya menyembunyikan orang yang orang luar. Tapi Rahab tidak. Dia sangat bijak. Jadi mari kita seperti Rahab yang sentiasa menangkap sesuatu yang ilahi, menangkap sesuatu yang kebenaran yang ada di dalam cerita ini. Haleluya, amin. Next, seperti tajuk yang saya bahaskan pada pagi ini ialah mengalami kasih karunia dan bangkit sebagai pemenang. Bagaimana untuk kita? Apa yang menghalang untuk kita menjadi pemenang? Mari kita belajar yang pertama, pandangan negatif. Ya, berbalik kepada cerita tadi Rahab. Kalau Rahab berpikiran negatif, dia tidak diselamatkan. Tentu dia mati bersama dengan orang-orang di Yeriko. Tetapi dia mempunyai pandangan positif. Dia tidak pandang negatif apa yang berlaku dan seluruh keluarga dia diselamatkan. Haleluya. Siapa mau keluarga kita diselamatkan? Mari kita terus buang pandangan negatif kita bersama-sama. Amin. Haleluya. Next, yang kedua, yang menghalang untuk menjadi pemenang masih diikat dengan pengalaman yang menyakitkan. Tidak ramai. Saya tidak katakan saya tidak punya pengalaman yang menyakitkan, itu salah. Saya percaya kita semua di sini mempunyai latar belakang, mempunyai pengalaman yang pahit di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya mau katakan di sini ialah tiba masanya kita mau pergi. Kita tinggalkan setiap kepahitan, pengalaman yang menyakitkan hati kita, supaya kita bebas untuk maju di dalam Tuhan, bebas untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Saya kena percaya apabila kita dipulihkan, seperti lagu tadi sangat menyentuh hati saya. Tuhan bebaskan saya, Tuhan pulihkan hati saya yang terluka. Itu adalah pengakuan kita, saudara. Jadi mari kita sama-sama, kalau kita mau menjadi pemenang, mari kita sama-sama katakan, Tuhan, saya mau jadi pemenang dan saya mau melupakan setiap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hati saya. Amin. Amen. Satu kesaksian, sebenarnya saya seperti yang saya katakan tadi, saya akan bersaksikan tentang kehidupan saya secara pribadi. Saya akan selipkan sebab saya banyak pengalaman kesaksian saya bersama dengan Tuhan. Ya, 2020 kami balik kampung dan puji Tuhan sebelum balik kampung saya dibebaskan, saya dilepaskan sebab waktu kami kehilangan anak kami yang ketiga sebenarnya, 2 tuh gugur dan ketiga tuh 9 tahun dia balik surga. Tiada penyakit, itu yang membuatkan saya benci Tuhan. Sebenarnya saya kepahitan dengan Tuhan, saya terus terang. Tetapi puji Tuhan selama saya kepahitan itu banyak proses lah yang saya alami, sehingga saya mengalami sakit selama 2 minggu dan saya jumpa dokter kerajaan, dokter swasta. Mereka cakap, kamu tidak penyakit, tapi saya bagi kamu Panadol, obat selasma batu, itu saja. Tapi saya tidak sembuh. Satu masa suami saya Pastor Abil bawa firman Tuhan di kampung orang asli. Dia mengatakan firman Tuhan itu ialah dia ambil dalam yang cerita wanita 12 tahun pendarahan. Di situ Roh Kudus menjamah hati saya. Dia cakap, Lesta, ini bukan firman siapa-siapa, ini firman kamu. Punya firman. Kamu sedang pendarahan rohani.
Maukah kamu mati sekarang dan tidak bersama dengan anak kamu di surga? Wow, saya sangat terkejut. Saya sangat terpukul dengan firman itu. Dan saya terus berdoa pada Tuhan. Saya menangis di hati saya menangis. Dan saya beritahu, Tuhan, saya tidak mau mati. Saya tidak mau pendarahan rohani. Kalau saya pendarahan rohani, tentunya saya mungkin iblis akan pakai sesuatu untuk menghancurkan saya. Sebab dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis curi saya punya iman. Saya sudah iblis cuma membunuh saya, mencuri iman saya, membunuh iman saya, dan membinasakan iman saya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus memperingatkan saya tentang 12 tahun pendarahan ini. Dan beritahu, kamu harus pulih hubungan kamu sekali lagi dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu akan mati dan kamu tidak akan bersama anak kamu di surga. Dan itu yang menjamah hati saya. Dan secara tidak langsung saya berdoa, saya menangis di hati saya, dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya tidak layak untuk menghakimi Tuhan. Saya tidak layak kepahitan dengan Tuhan. Sepatutnya ialah, siapalah kita untuk kepahitan dengan Tuhan? Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu yang kita harus pegang. Jadi jangan terlalu memegang sesuatu yang sebenarnya satu hari nanti kita akan tinggalkan semua ini. Jadi jangan terlalu memegang. Biar kita memegang sesuatu yang membawa kita ke alam di sana, yaitu surga. Sebab di sana adalah hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Dan saya dilepaskan, saya dipulihkan. Petang itu juga saya disembuhkan. Saya sembuh, dan Pastor Tim doakan saya, peneguhan saya, dan waktu itu juga saya dibebaskan. Dan pada 2020 sebelum Covid itu kami balik ke kampung, kami melayani beberapa kampung, dan kami sempat bersaksi kepada anak-anak Tuhan, terutamanya yang di ujung usia, yang sudah tua. Dan sekarang mereka semua lagi dua anti saya dengan satu lagi anti saya, 2 orang belum balik surga yang kami sempat layani. Semua sudah balik surga, puji Tuhan. Mereka mengakhiri garis akhir bersama Tuhan dan sempat melepaskan kepahitan. Apa yang saya alami, saya bagi tahu mereka, ibu kamu kepahitan dengan Tuhan? Ya, saya kepahitan dengan Tuhan, dia cakap. Dia ini adalah seorang ibu yang betul-betul dia di dalam Tuhan, tapi tiba-tiba dia stroke dan dia terbaring. Ya, dia mengalami seperti itu. Dan dia beritahu saya beritahu, tanya dia, ibu, adakah kamu menyimpan kepahitan dengan Tuhan? Dia cakap, iya, saya mau kepahitan dengan Tuhan. Saya cakap, ibu, lepaskan pengampunan dengan Tuhan, sebab kita tidak layak untuk kepahitan dengan Tuhan. Seperti yang saya alami, saya sempat bersaksi dengan dia, dan dia nangis, dan dia bertobat. Ya, kami doakan dia, dan baru-baru ini dia sudah balik ke surga. Haleluya. Itulah pengakhiran hidup dia, dan puji Tuhan kami sempat layani, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya diikat oleh roh kepahitan. Roh apapun yang mengikat kita saat ini, saya tidak tahu apa masalah lepas kamu, apa yang membuat kamu pengalaman yang menyakitkan hati kamu. Kalau kamu cakap, alah yang lepas-lepaslah, saya tidak mau lupakan, cukuplah saya sudah lupa. Itu tidak cukup, saudara. Kita harus akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya meminta ampun. Sekiranya saya ada kesalahan, sekiranya saya masih menyimpan kepahitan di dalam hati saya kepada orang lain, kepada siapapun, Tuhan ampuni saya. Itu katakan pada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang menghalang untuk menjadi kita pemenang, yaitu patah semangat atau cepat berputus asa. Ini ramai sekali, terutamanya wanita, cepat putus asa. Bukan saya katakan semua wanita, tidak, tapi saya alami sendiri.
Sewaktu saya ditinggalkan oleh anak kami meninggal, balik surga, saya sudah berputus asa. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, kenapa selama ini saya sendirilah. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengabaikan pelayanan. Tapi kenapa Tuhan ambil anak saya? Saya cakap. Saya patah semangat, saya hancur sehancur-hancurnya. Kalau kaca dari atas tak kasih jatuh, memang hancurlah. Macam itulah hati saya. Tapi apa yang Tuhan tegur saya ialah, saya mampu memulihkan hati kami yang hancur. Ya, itu Tuhan kita. Tuhan kita sangat luar biasa, amin. Dia sangat mengasihi kita. Tapi seringkali kita meninggalkan Tuhan. Sikit-sikit kita sakit hati, kita tinggalkan Tuhan. Sikit-sikit kita macam merajuk dengan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Dan apa yang menyedihkan saya ialah ramai anak-anak muda berpindah agama kepada sekutu. Itu yang saya sangat hancur hati sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu saya cari kawan satu sekolah saya. Saya nampak nama mirip-mirip, tapi bukan, muka masih mirip, saya kenal, tapi nama sudah lain. Saya tengok dia punya agama sudah Islam. Aduh, hancurnya hati saya. Sebenarnya saya sangat sedih dan saya tidak membenci mereka. Saya tetap mendoakan mereka agar satu hari nanti saya tetap berkawan, saya add friend mereka, sebab saya tidak mau mereka terus hanyut di dalam kehidupan mereka. Lambat laun apa yang saya share di Facebook, mungkin itu akan membantu mereka, menguatkan mereka. Saya berharap, bukan saya mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan letakkan masalah di dalam keluarga mereka, bukan itu juga. Tetapi saya berdoa satu hari nanti Roh Kudus akan bekerja. Aku menanti kamu. Itu yang saya mau. Saya berdoa kepada Tuhan agar itu akan terjadi kepada kawan-kawan saya, bahkan keluarga saya yang sudah berpindah agama. Itu saya punya doa kepada Tuhan. Sebab saya tidak mau mereka berputus asa dengan kehidupan mereka. Sebab kita tidak tahu apa akan berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan yang Maha mengetahui setiap apa yang berlaku di hadapan sana. Dan apabila kita datang kepada Tuhan, apabila kita mengalami masalah dan kita berseru, berlutut di hadapan Tuhan, menangis, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita selama ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar, pasti Tuhan akan menjawab. Amin. Sebab saya banyak mendengar kesaksian dari negara jiran kita, mereka Islam tapi diselamatkan. Itu ialah kekuatan bagi saya untuk coba menolong mereka, coba menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan mampu melakukan segala sesuatu di luar pikiran kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir yang menghalang untuk menjadi pemenang, perkara yang kecil dijadikan masalah yang paling besar. Ya, siapa seperti ini? Saya pernah mengalami. Saya paling suka manajer saya cakap, Rista, yang besar coba kecilkan, yang kecil buang. Itu adalah kunci sebenarnya. Jadi kalau kita ada masalah besar pun, coba kita kecilkan masalah itu, dan yang kecil kita lupakan dan buang. Dan kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya yang mampu menolong kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, dan next, bagaimana untuk bangkit menjadi pemenang? Nah, memang kita seringkali biasa-biasa jalani firman Tuhan Lestane, tapi bagi saya ini sangat memberkati buat saya sendiri, karena ini kata-kata dari Roh Kudus yang beri kepada saya. Bagaimana untuk bangkit menjadi pemenang, yaitu satu, pandangan positif. Apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita tetap pandang positif.
dalam setiap masalah. Kalau saya tidak pernah positif akan masalah yang saya hadapi 6 tahun lepas, pada 23 bulan 3 2016, anak kami balik ke surga. Mungkin jangan kata saya jadi penyanyi lantar, tidak. Mungkin saya tinggalkan Tuhan, atau saya naik di tingkat atas dan bunuh diri kalau saya tidak pernah positif akan masalah. Benar? Jadi apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah pandang begitu, pandang positif. Sebab setiap apa yang berlaku itu adalah keizinan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, keizinan dari Tuhan. Memang kalau saya pikirkan secara manusiawi, Tuhan sangat bijak. Sebab baru saja kami bersuka-suka, satu keluarga yang sudah boleh dikatakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebab waktu itu kami semua melayani Tuhan. Yang menari, anak kami itu yang menari, 2 orang yang main keyboard itu pun waktu itu sudah start menari. Kami semua kalau datang ke latihan, kami semua terlibat dalam pujian penyembahan. Dan satu hal yang saya lupa, yaitu saya lupa mengatakan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pada waktu itu. Dan sewaktu Tuhan ambil anak kami, saya merasakan terpukul dan banyak pertanyaan-pertanyaan negatif yang terjadi di dalam diri saya. Sebelum saya ubah pikiran saya untuk menjadi positif, banyak pertanyaan saya. Dan saya sudah tidak mendengar suara Roh Kudus. Saya hanya macam seolah-olah saya tembak pertanyaan itu kepada suami saya. Tapi puji Tuhan, suami saya menjawab Roh Kudus menjawab setiap pertanyaan saya melalui suami saya. Yang saya paling ingat ialah, kenapa 2 orang sejanar kita Tuhan ambil? Kenapa tidak ambil yang ramai-ramai? Jahat kan saya? Ramai anak, jahat kan? Tapi Tuhan jawab dengan suami saya. Dia cakap, saya hanya 1 anak, tapi saya bagi kamu. Kamu bunuh lagi, disalibkan lagi. Kamu ada 2 anak. Saya tuh 1 saya ambil dan kamu ada 1 lagi anak. Kenapa kamu tidak bersyukur? Itu yang sangat terpukul, sangat membuatkan saya, oh Tuhan ampuni saya sudah berpikiran begitu. Dan satu lagi pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak bagi dia sakit 3 hari? Sebab waktu itu penonton yang belum tahu, anak kami meninggal di belakang kereta waktu suami saya ambil saya, dan meninggal secara tiba-tiba dan hantar ke hospital. Dan itu yang saya punya pertanyaan, kenapa tidak 3 hari kah, supaya saya boleh jaga dia bersama dengan dia. Tapi satu jawaban Tuhan, kalau saya bagi sakit 3 hari, mereka yang datang waktu itu, pada malam itu, kami tidak melihat ramai jiwa yang belum percaya kepada saya datang waktu penghormatan terakhir kami. Ya betul, saya akui. Sebenarnya sebelum itu saya sangat bergumul akan bos saya sendiri yang belum percaya kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, biar bos saya ini mendengar firman Tuhan tentang keselamatan. Sangat sakit Tuhan jawab, dia ambil anak saya. Dan pada malam itu, malam penghormatan anak saya, doa penghiburan, bos saya lelaki yang belum percaya kepada Tuhan, yang bos saya perempuan sudah terima Tuhan. Bos saya yang lelaki ini belum terima Tuhan. Dia datang malam itu dan dia dengar keselamatan dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sangat hancur
Tetapi pada masa yang sama, saya sangat bangga akan Tuhan. Masa itulah bos saya start memuliakan Tuhan. Dan keesokan pagi, ini cerita dari bos perempuan saya lah, waktu kami bersembang-sembang, dia cakap, Lesta, anak kamu balik surga sangat membawa impak yang luar biasa, dia kata. Dia bagi tahu selepas keesokan hari itu, malam penghiburan anak kamu balik surga tuh, keesokan hari mereka ada meeting, dan dia bagi tahu, semalam saya menghadiri penghiburan anak kelik saya meninggal, dan mereka happy, dia cakap. Ya betul, waktu itu mereka bawa pujian penyembahan yang sedih-sedih sangat. Dan saya beritahu husband saya, mari kita kami diberi kesempatan untuk berkata-kata di depan, dan saya beritahu kepada mereka yang hadir pada malam itu, anak saya tidak suka kita sedih. Saya cakap macam tu, anak saya ni tidak suka kita sedih. Mari kita menyanyikan lagu segala puji syukur, sebab segala puji syukur adalah lagu kegemaran dia sebenarnya. Dan kami menyanyi segala puji syukur, dan itulah bos saya katakan, mereka tidak nangis, mereka happy semua. Dan satu lagi yang saya heran ialah pastor mereka katakan, dia bukan pergi mana-mana, dia tukar alamat saja, dia cakap. Benar, kita yang percaya kepada Tuhan, walaupun badan kita meninggal, tetapi kita hidup di dalam kerajaan surga. Amin. Kita hanya tukar alamat saja. Dan puji Tuhan, dengan masalah yang kami hadapi ini, yang saya hadapi ini, ada ramai jiwa yang mendengar firman Tuhan, mendengar keselamatan Tuhan pada malam itu. Sebab rata-rata yang datang itu ialah customer, supplier, Pastor Habil, dan juga kawan-kawan sekerja saya yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saya pandang negatif pada waktu itu, saya tidak akan dapat berdiri di hadapan dan menyanyi segala puji syukur bagi Tuhan. Ya, betul tak? Haleluya. Yang kedua, bagaimana untuk bangkit menjadi pemenang? Sentiasa mau dibentuk. Ya, kita semua, kalau kita pandang kepada sesuatu macam buat tembikar itu, ya sangat susah untuk dibentuk tau sebenarnya. Dan banyak proses dia untuk menjadikan tembikar yang cantik, suatu bekas yang cantik. Maukah kita, pertanyaan saya sekarang, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Sebab next, kalau kita mau dibentuk, maka kita harus siap dan bersedia dihancurkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Sakit kalau dibentuk, dihancurkan. Saya bukan menakutkan kamu semua, saya hanya mempersiapkan kita supaya kita kuat untuk menghadapi proses demi proses. Kita tidak tahu apa proses yang Tuhan coba bentuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami itu, saudara, kuatkan dan teguhkan hati kamu, kata firman Tuhan. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, menangkan masalah sangat cemburu. Bagaimana untuk bangkit menjadi pemenang? Bina hubungan dengan Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita sama-sama bina hubungan dengan Tuhan. Sebab apabila kita membina hubungan intim dengan Tuhan, segala masalah-masalah di hadapan sana kita dapat ampuni dengan tenang. Sebab bukan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. So, pada hari ini saya mau katakan kepada semua yang hadir pada ini lewat Zoom atau di dewan ibadah ini, mari kita siap-siap untuk membina hubungan dengan Tuhan. Jangan gara-gara masalah kita lambat, masalah semalam kita lambat tidur disebabkan apa? Macam-macam lah. Ya Tuhan, saya tidak boleh bangun, saya tidak boleh datang pergi sembahyang. Memang banyak macam ini kan. Saya pun tidak terkecuali dulu. Waktu saya belum bina hubungan betul-betul dengan Tuhan, saya sangat malas datang ke gereja.
sangat malas. Tapi mari kita saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang membuatkan kita jauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Sebab apabila kita menghadapi masalah seperti yang saya hadapi, kamu tidak akan dapat maju kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu pesan saya kepada pagi ini. Bukan saya, Roh Kudus yang memberi pesan kepada kita semua. Amin. Siap untuk membina hubungan dengan Tuhan, sentiasa berdoa dengan Tuhan, sentiasa mencari wajah Tuhan, sentiasa mengikuti ibadah perkumpulan, baik doa puasa atau di dalam kebaktian seperti hari ini. Siap, itu tuntutan Tuhan. Kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu pesan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan bangkit. Seperti saya katakan tadi. Amin. Haleluya. Ya, saya ada satu kata situ. Masa depan ditentukan oleh dengan siapa kita membina hubungan. Oke. Kalau kita berhubung kepada Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan, pasti kita akan sukses. Tapi jangan lupa ada proses. Tuhan tidak pernah menjanjikan kami sentiasa biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang rata. Ingat saudara, jangan Tuhan selama ini saya ikut Tuhan lah, kenapa jalan saya selalu susah, selalu punya masalah. Jangan kita katakan Tuhan seperti itu. Itu ialah proses. Ingat, itu ialah proses. Amin. Yang terakhir, bagaimana untuk bangkit menjadi pemenang? Syukuri. Haleluya. Itu kata-kata yang sangat saya suka. Mensyukuri apa yang terjadi. Ya, sewaktu anak kami balik ke surga, saya beritahu kakak saya bersyukur anak saya balik surga dengan cara seperti itu. Terus kakak saya cakap, dia tinggal saya. Dia cakap, Lesta hanya orang gila saja yang bersyukur anak meninggal, tahu dia cakap. Tapi setelah saya imbas kembali imbas cara bagaimana dia balik surga dan pertanyaan demi pertanyaan yang Tuhan jawab, pertanyaan yang saya tanyakan kepada suami saya dan Roh Kudus menjawab melalui suami saya, secara tidak langsung saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya proses. Itu adalah satu saya boleh katakan satu naik level. Kalau kita yang main game, saya tidak main game. Kalau yang selalu main game, dia akan berusaha untuk mencapai satu level lagi, satu level lagi, satu level lagi. Betul? Jadi kita anggap masalah yang kita hadapi ini adalah kita dapat melalui dia, itu akan satu level lagi. Dan satu lagi pergumulan pencobaan yang sangat berat lagi yang kita tempuhi dan kita lalui itu semua satu level lagi. Tapi jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memampukan. Amin. Haleluya. Next, ini kata-kata yang sangat saya suka. Jangan mencari kebahagiaan, tapi beri dan sebarkan kebahagiaan itu. Apa kebahagiaan? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena bila kita mencari kebahagiaan, kita tak akan jumpa kebahagiaan mengikut definisi dan kehendak kebahagiaan yang kita ingini. Syukuri itu menjadikan kita bahagia. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, katakan pada Tuhan, Tuhan, syukur Tuhan. Syukur apa yang berlaku ini Tuhan, saya mensyukuri. Jangan pula seperti saya sebelum saya berbalik kepada Tuhan, saya kepahitan dengan Tuhan. Ya, selama saya sangat trauma hari Rabu. Sebab anak saya hari Rabu meninggal, 5 lebih, husband saya telepon. Itu saya sangat trauma. Dan saya sangat
kepahitan dengan Tuhan itu tidak saya tidak saya cakap tipu. Memang saya akui di hadapan Tuhan, dan saya sudah beberapa bulan saya tidak berdoa dengan Tuhan. Baca firman Tuhan pun saya sangat tidak mau. Sebenarnya kami sebelum anak kami meninggal itu 4:30 pagi kami berdoa bersama dengan anak-anak kami, berdoa bersama. Dan 4:30 pagi saya tengok jam, saya terus tutup, ambil selimut, tarik. Saya tidak doa beberapa bulan, dan puji Tuhan saya tidak mati masa itu. Kalau saya mati memang saya bukan di surga tapi ke neraka. Dan satu firman Tuhan yang ditawarin menegur saya waktu hari Sabtu tuh, saya masih ingat lagi. Suami saya pergi mandi sebab dia bekerja hari Sabtu, saya tidak. Tuhan suruh saya berdoa. Saya duduk, saya tutup mata saja. Ya Tuhan, apalah kamu cakap dengan saya? Macam tu tahu, bukan tiada lagi yang syukur Tuhan, terima kasih atas, tiada itu. Saya macam bercakap dengan seseorang yang saya benci. Dia cakap, ambil Alkitab kamu. Alkitab, macam saya menolak dalam hati saya, malaslah. Ambil Alkitab kamu. Alkitab kamu berada di atas tempat sereka. Saya tengok betul-betul ada Alkitab dekat situ. Dan saya ambil, dia cakap, buka di kitab Tawarik 28. Ada kan nih firman Tuhan. Saya lagi mengotot tahu. Saya lagi mengotot. Itu Gilbert punya perkataan. Coba lagi melawan kata dengan Tuhan. Dan Tuhan suruh saya baca. Dan di situ ada perkataan, hai Salomo, kata dia macam ini, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan sampai kamu meninggalkan kasih dari Tuhan. Kalau kamu meninggalkan kasih dari Tuhan, kamu akan menderita sampai selama-lamanya. Tukar nama kamu Salomo jadi Lesta. Saya baca lagi. Wow, saya terus nangis. Dan sebab saya keluar, kata kamu, dia kata. Saya cakap, ini firman Tuhan, tegur saya cakap. Di situ saya sangat dipukul, sangat macam rasa macam sesuatu dihempuk dengan satu benda keras, sehingga hati saya berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam setiap pribadi kita, dia tidak pernah akan dia tidak alang-alang. Kami punya bahasa, dia tidak alang-alang mau memberitakan kebenaran, memberikan kamu kesadaran yang luar biasa. Yang penting kamu siap, buka hati kamu, siap untuk menerima teguran Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya akhiri perkongsian saya pada pagi ini dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 14. Ini hal bersyukur. Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Berapa di sini saudara kita benar-benar menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam setiap pribadi kita? Ya, saya sangat akui kalau seperti yang saya alami, lalui, kalau bukan Tuhan, saya tidak akan berdiri di tempat ini seperti yang saya katakan tadi. Tapi karena kebaikannya Tuhan, ini yang menyadarkan saya betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Amin. Haleluya. Mari kita semua tunduk kepala. Mari saya undang pemain musik. Kita siapkan diri kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya bersyukur apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak mau ini akan menghantui, ini yang akan menghirit saya untuk jauh dari hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap anak-anak yang hadir pada pagi ini, bahkan lewat Zoom, Tuhan menjamah hati kita. Dan biar kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena
Saya tidak tahu apa pergumulan kamu semua yang hadir pada pagi ini, tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia menunggu dan tetap menunggu untuk kita kembali kepada Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan dapat berjalan. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh itu berbalik kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan, penolongmu yang setia, yang selalu memenuhi keperluan kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan buat kami pada pagi ini ya Bapa. Biar Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk terus memegang janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang hidup, yang setia kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan, yang begitu menguatkan secara pribadi bagi kami semua ya Bapa. Biar masa-masa akan datang kami dapat melangkah di dalam Engkau Tuhan Yesus, bersama Engkau Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam setiap pribadi kami ya Bapa, ajari kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih